Selamat malam saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Nah, semoga kabar kalian itu baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini, di malam hari ini mungkin menjadi malam yang cukup mengembirakan ya bagi kalian semua karena saham yang ada di bursa kita itu hijau semua. Lebih-lebih kalau kalian lihat gitu kan, ternyata grup MNC itu semua terbang teman-teman. Nah, baru kemarin kita bahas tentang MNC ya, dan akhirnya bisa terbang teman-teman ya semuanya saham-saham MNC. Saya juga gak menyangka hal tersebut bisa terjadi gitu kan. BTW untuk saham yang kemarin kita bahas yaitu BCAP yaitu BCAP itu berhasil kena TP teman-teman. Jadi saya akan tunjukkan dulu. Nah, jadi saham ini BCAP ini udah kena TP ya. Dan kalau kamu mengikuti mungkin kamu udah cuan nih gitu kan. Walaupun lagi udah kena TP ya, mungkin lagi sedikit aja sih, tapi ini udah bisa kita hitung bisa TP lah gitu kan. Kita udah bisa jual lah gitu kan ketika udah mendekati seperti itu. Jadi kurang lebih berapa nih height-nya di 136 ya, kurang lagi 1 tick untuk 137 ya. Tapi ini udah bisa dikatakan ini udah TP nih gitu kan. So sama apa lagi nih yang naik nih? Kalau misalnya di grup MNC ya, ada saham yang naik dan ini saham yang cukup besar sih kenaikannya, dan saya punya saham ini yaitu BMTR ya teman-teman, dan saya udah jual sahamnya. Saya akan tunjukkan buktinya dulu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat salah satu akun saya ya. Saya punya saham BMTR dan waktu itu sudah cuan sekitaran 14%, langsung saya TP aja gitu kan, karena udah sesuai target dan saya langsung TP di BMTR. Dan jujur saya nggak infokan ya, karena memang setiap video itu saya cuma memberikan 2 saham aja gitu kan, dan itu biar konsisten seperti itu. Jadi istilahnya karena udah kota kemarin udah 2 aja ya, cukup 2 aja saya infokan gitu. Selain itu juga untuk kalian memang yang ikuti channel saya teman-teman, jadi saya ucapkan selamat juga karena ada satu saham lagi yang berhasil cuan gitu kan, saham di sektor tambang yaitu saham Antam teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan analisis yang sempat kita lakukan dan akhirnya bisa berbuah cuan, kurang lebih dapat 9%, bahkan ini lebih daripada 9% ini, lebih di atas daripada TP kita gitu kan untuk saham Antam ini sendiri gitu kan. Jadi selamat buat kalian yang udah cuan di saham ini. So kali ini gitu kan, seperti biasa akan ada 2 saham yang saya kasih buat teman-teman yang sekiranya ada potensi untuk mengalami proses kenaikan gitu kan. Yang pertama ini adalah terkait tambang lagi, yaitu ADMR teman-teman. Mungkin saham ini sempat saya infokan buat teman-teman yang mungkin sudah sempat watchlistkan saham ini. Akhirnya dia berhasil break resistance teman-teman. Jadi mungkin sebelum ini mungkin sedikit profit lagi ya gitu kan, biar tetap rule-nya sama. Dimana ADMR ini merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak gitu kan. Nah, kalau misalnya dari segi newsnya, sebenarnya newsnya tuh nggak ada sih gitu kan. Kita lihat masih belum ada gitu kan. So bisa langsung aja kita lihat model chartnya gimana gitu kan untuk di saham ADMR ini sendiri. Nah, sebelumnya kan sudah seperti saya bilang nih, ada potensi double bottom sebelumnya, tapi nggak jadi gitu kan. Dan ini malah kelihatannya adalah seperti head and shoulder teman-teman. Jadi kalau memang benar ini head and shoulder, jadi kayak kita bisa ukur cuannya, karena ini benar-benar head and shoulder sekali, ini jelas. Jadi
TP-nya di sini ya jadinya teman-teman ya. Jadi di sekitaran 2029. Jadi kurang lebih kita bisa dapat cuan sekitar 13%. Itu TP1 dan TP2 ada di sini. Di harga 2124 itu bisa kita cuan berpotensi 18%-an dengan stop loss di 1658, yaitu stop loss sekitar 7,32% di saham ADMR ini teman-teman. Ya mudah-mudahan besok menjadi hal yang bagus untuk kita semua gitu kan. Jadi teman-teman bisa entry di saham ADMR ini seperti itu. Terus next one, saham yang berikutnya, karena grup-grup MNC ini naik dan tiba-tiba saya lihat wah ini bagus nih, yaitu BABP nya gitu kan. BABP ini kan bank MNC internasional gitu kan. Apakah ada news yang terlibat di sini? Nggak ada news sih gitu kan, tapi ada something yang menyebabkan kenapa mungkin saham-saham ini bisa naik gitu loh, terkait news ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, kalau dari segi news sebenarnya yang ganti nama itu adalah BHIT itu sendiri ya, di salah satu saham MNC itu BHIT yang berganti nama. Dan pergantian nama tersebut ini karena si MNC Group ini itu berencana untuk lebih ke dunia digital teman-teman. Seperti isi daripada newsnya itu yang ini teman-teman ya, ingin berfokus ke dunia digital dan banyak melakukan pengambilan bisnis atau kerjasama bisnis yang terkait dengan dunia digital itu sendiri. Nah mungkin ini menjadi salah satu kenapa grup MNC ini bisa naik gitu. So itu mungkin sekilas tentang newsnya, teman-teman nanti bisa baca news tersebut gitu kan, dan teman-teman bisa tanggapi sih apakah ini berpengaruh atau enggak seperti itu. So karena di sini kita lebih ke model chartnya gitu kan, mungkin kita masuk ke model chartnya aja ya. Tapi anyway sebelum itu biar nggak kelupaan gitu kan, sedikit profil lah tetap gitu kan, karena kalau kita bicara masalah BABP ini kan bank ya, jadi bidang usahanya itu bank umum dan bank devisa teman-teman. Jadi kalau bicara masalah umum yaitu ya kayak penghimpunan dana, ada kegiatan giro, tabungan, ada deposito, penyaluran pinjaman, itu seperti biasa lah. Kalau devisa itu lebih ke luar negeri nantinya aktivitasnya gitu. Lalu langsung ke model chartnya dia. Oke, kalau kita lihat dari model chartnya teman-teman, nah ini udah breakout daripada resisten ya, breakout resisten dan cukup menarik dan ada area support di sini. Ada beberapa titik-titik penting ya, dan ini kita bisa lihat ada target sekitaran 7% dan ada target sekitaran 5% teman-teman di harga 142 dan itu sebagai TP1. Dan berikutnya itu bisa sampai sekitaran 12% itu di harga 152 teman-teman.
dan stop loss di sekitaran harga 122 dengan stop loss sekitar 9%-an di saham BABP ini. Nah, dari segi volume ini cukuplah tinggi dari segi volumenya. Terus MACD udah naik juga gitu kan. Nah, di sini kalau saya lihat ya, di sini ternyata ada sebuah gap ya teman-teman. Oke, saya kotakkan dulu ya. Saya baru sadar nih, ternyata ada sebuah gap kecil ya di sini ya. Ada gap kecil. Dan kemungkinan ini bisa nutup gap dari dulu. Jadi buat teman-teman mungkin kalau punya dana trading ya, jadi dana tradingnya yang masuk di sini mungkin sedikit lah dulu. Kalau misalnya besok teman-teman mau masuk, mungkin bisa masuk sedikit dulu seperti itu. Dan jika memang terjadi sebuah koreksi seperti apa yang mungkin saya pikirkan gitu kan, karena ada gap sedikit di sini, mungkin ditutup dulu gapnya gitu kan, baru dia akan melanjutkan proses kenaikan untuk saham BABP ini gitu kan. Ya mudah-mudahan besok bisa naik aja ya gitu kan. Tapi kita tetap waspada karena ada sebuah gap walaupun udah break dari area resistannya seperti itu. Nah, mungkin gitu aja sih dulu untuk kedua saham ini teman-teman, dari ADMR dan BABP-nya. Semoga dua saham ini bisa sama-sama memberikan kita cuan dan profit. Ya sama aja sih, cuan sama profit ya. So, terima kasih buat kalian yang udah nonton and see you in the next video ya teman-teman ya. Goodbye.